teman-teman semua. Halo, halo Mbak Sesi, Halo, halo Mbak Intan. Nah, kembali lagi nih sama kita berempat di tugas laksar agenda ketiga terkait dengan budaya dan etika digital. Nah, sebelum itu kita mau perkenalan diri dulu nih. Eh, Nama aku Ulfa, saat ini sebagai Pranata Humas KP2MI, namun ditempatkan di unit kerja BP3MI Sumatera Barat. Nah, untuk rekan aku silahkan Mbak Cecil. halo. Perkenalkan, nama saya Cecilia Arienta. Saya jabatannya penyuluh hukum ahli pertama. Unit kerjanya di B3MI Lampung. Silakan teman saya selanjutnya, Kak Intan. Halo, perkenalkan nama saya Intan Septiana. Jabatan saya fasilitator pemerintahan. Saat ini saya di BP3MI NTB dan saya ada di tim kelompok. Selanjutnya mungkin teman saya yang terakhir. Halo, saya Saka Nurul Ilmi, jabatannya di Fasilitator Pemerintahan, saat ini ada di BP3MI Jambi. Kami semua ini berasal dari instansi yang sama yaitu KP2MI, namun ditempatkan di unit kerja daerah penempatan. Nah, mungkin kan karena berbagai macam daerah nih, kita mau ngeliat nih gimana sih budaya dan etika digital di masing-masing unit kerja. Mungkin aku bisa tanya-tanya dulu ya sama Mbak Intan terkait gimana sih budaya dan etika digitalnya di BP3MI NTB. Boleh sekali. Jadi saya kebetulan di tim kelembagaan di BP3MI NTB itu apa sih yang bisa digunakan di dalam budaya digital ini oleh tim kami gitu. Jadi di sini penggunaan digitalisasi ini sudah sangat banyak dilakukan dan banyak digunakan. Misalkan seperti rapat virtual gitu kan. Kemarin saya pernah membahas masalah MOU itu, kami rapatnya menggunakan Zoom untuk meminimalisir pertama meminimalisir anggaran, kedua karena jarak antara mitra kerja dan BP3MI itu sangat jauh, jadinya untuk meminimalisir waktu kita menggunakan Zoom. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi resmi seperti Cisco P2MI untuk membantu melakukan pendaftaran. Ketika mau mendaftar itu tim kelembagaan itu memberikan arahan untuk CPNI bagaimana sih cara mendaftar. Dulu kan kita semua serba manual. Nah, dengan adanya digitalisasi saat ini kita bisa melakukan segala prosedur pendaftaran secara online. Apakah udah terlihat? Sudah aman. Nah, kita bisa membuka link Cisco P2MI. Ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nanti di sini kita kalau ada CPMI ini yang mau bertanya untuk lowongan kerja tuh kita mau lihatnya di mana ya Kak gitu. Kita bisa tunjukin melalui Cisco P2MI. Di sini ada tertera lowongan kerja di mana aja. Kemudian di sini juga kita bisa lihat pengumuman apa sih yang sedang dibuka sekarang. Di tim kelembagaan kami sudah mengarahkan semuanya melalui Cisco P2MI. Nah, kemudian apa sih yang perlu dijaga etika ketika kita menginformasikan informasi-informasi kepada calon pekerja migran Indonesia. Jadi yang pertama itu, yang paling penting itu kita harus menjaga kerahasiaan data. Jadi kan kita membantu mereka untuk mendaftar, kita tahu nih KTP-nya apa, nomor KTP-nya apa, itu jangan sampai tersebar luas. Nah, yang kedua, ketika kita menjelaskan, kita juga menggunakan bahasa yang sopan. Jangan kayak orang marah-marah, ini kamu nggak lihat ini kan gitu kan, orang juga akan merasa tersinggung. Kemudian tidak menyebarkan informasi internal sembarangan, mentang-mentang kita bertugas, kita sebagai ASN harus melayani dengan sepenuh hati sampai data-data pribadi kantor kita pun kita memberitahu ke PMI gitu.
Nah, itu kita harus menjaganya. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan. Berarti begitu ya Mbak ceritanya kalau misalnya di unit kerja kelembagaannya Mbak Intan, berarti CPMI-nya sudah diarahkan untuk melihat informasi resmi di web Cisco P2MI ya. Iya, Oke. benar. Oke, selanjutnya kita mau dengar juga nih cerita dari Mbak Nisa Istafat proses pelayanan di CPMI di sana. Ya, seperti yang tadi udah dijelasin Mbak Intan ya, kayak semuanya itu udah bisa lewat digitalisasi, lewat Cisco. Nah, untuk di penempatan sendiri, di sini kita nih tinggal menerima dokumen dari CPMI untuk diverifikasi. Kan karena sebenarnya kalau di Cisco sendiri itu udah dijelasin apa aja yang harus diupload. Nah, tapi CPMI ini kadang-kadang suka salah upload. Nah, di situ kita ngecek ini udah bener belum ya dokumennya, kita literasi digitalnya itu udah bener apa belum. Untuk etikanya sendiri, kayak kita kan punya akun sendiri verifikator segala macam. Nah, jangan sampai akun itu karena kita ngerasa udah deh orang lain bisa ngelakuin, itu kan jadi kewenangan kita kalau kita ngasih sembarangan akun kita ke orang lain itu bisa jadi salah gunakan. Itu kalau untuk di budaya dan etikanya di BP3MI Jabar. Oh, berarti CPMI-nya itu berarti datang langsung ya Mbak untuk verifikasi berkasnya. Nah, untuk CPMI-nya ya yang sudah daftar online itu nanti datang langsung ke kita untuk diverifikasi dokumennya apakah sudah sesuai dari yang diupload dengan yang ada di merpati. Iya sih, memang itu juga penting ya Mbak, karena dikhawatirkan juga data yang diupload sama data asli itu keabsahannya perlu ditindaklanjuti ya sebagai verifikator. Iya, untuk kita emang harus dilihat benar-benar karena kadang-kadang ada yang upload itu materialnya itu kayak cuma ngambil dari internet tempel gitu loh, bahaya. Oh, iya sih, ya bahaya ya Mbak ya. Ya sih, bagus banget tuh. Berarti di setiap BP3MI itu sudah melaksanakan bagaimana prosedur dan SOP yang sudah ditetapkan oleh pusat ya. Berarti mungkin kita bisa dengar juga nih cerita dari Mbak Cecil di BP3MI Lampung. Bagaimana Mbak? Oke, menyambung ke Nisa tadi ya. Jadi kalau Kanisa mungkin verifikasi online untuk yang SSW atau mandiri ya Kak ya, yang dia datang ke kantor. Nah, jadi kalau saya di BP3MI Lampung itu menangani yang OPP. OPP itu apa? OPP itu P3MI yang udah ngedaftarin CPMI-nya untuk OPP di tempat kita. Jadi OPP itu mungkin kalau ada yang belum tahu, OPP itu orientasi pra pemberangkatan ya. Jadi CPMI itu sebelum berangkat pasti akan kita edukasi dulu biar mereka kerja di sana itu berbekal lah ya, membawa nama baik Indonesia pastinya. Jadi kalau secara digital untuk P3MI itu yang mendaftarkan CPMI ke kantor itu sekarang sudah online semuanya, udah nggak perlu berkas fisik lagi dibawa. Jadi baru tahun kemarin sih kita ngelakuin kebijakan itu. Jadi kita sekarang sudah verifikasi sendiri. Mereka sudah mendata, mengirim lewat Cisco itu. Nanti mereka tinggal memberitahu kita aja. Mungkin secara email masih ada ya, biar menginfo aja gitu. Kalau misalnya mereka sudah kirim gitu. Jadi seperti notifikasi gitu ya. Lalu kita lihat, habis itu kita verifikasi. Jadi kita nggak perlu dokumen fisiknya lagi. Kayak gitu sih untuk digitalisasinya secara P3MI. Nah untuk etikanya ya sama sih semuanya ya. Jadi kalau data-data CPMI ya kita nggak boleh bocor ya. Dan verifikasinya sendiri memang pakai akun yang berwenang. Jadi kalau bukan dia di bagian yang seharusnya untuk verifikasi, dia nggak akan dikasih atau nggak boleh lah ya, karena untuk verifikasi sendiri itu ada tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya harusnya nggak bisa tapi kita verifikasi itu akan ada tanggung jawabannya. Gitu sih Kak Upa. Arti di semua BP3MI itu sudah melaksanakan budaya dan etika digital yang sudah baik ya teman-teman semua. Jadi karena memang bisa kita tarik nih kesimpulannya, setiap unit kerja kita itu menggunakan aplikasi Cisco P2MI sebagai media agar CPMI bisa mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan di luar negeri, dan tim verifikator juga
eh, harus mempunyai akun khusus ya biar tidak disalahgunakan seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti eh, banyak sekali ya berarti pengalaman-pengalaman teman-teman di masing-masing unit kerja BP3MI dalam melayani CPMI. Semoga kita bisa terus amanah dan juga bisa menerapkan nilai-nilai core values berakhlak dalam melayani publik dan masyarakat. Oke, terima kasih atas waktunya. Makasih ya teman-teman semua. Semoga pembelajaran kita Terima juga kasih. bisa bermanfaat buat yang lain dan mungkin yang buat nonton juga bisa terinspirasi ya dan bisa mengambil yang baik-baik dan yang paling utamanya itu mendaftar sebagai PMI yang legal dan resmi. Jangan yang pakai calo, ingat jangan pakai calo. Oke. Nah, sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time. Dadah, 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 dadah. Terima kasih.